time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. NIM 22040 dari kelas M228. Di sini saya akan membacakan materi dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan 13 yang sudah saya tuliskan. Baik, pertemuan pertama yaitu hubungan 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama, hubungan antara menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan. Keduanya membutuhkan penyediaan dan penyajian kembali simbol-simbol lisan. Keterampilan menyimak merupakan kegiatan yang paling awal diluncurkan oleh manusia bila dilihat dari proses pemerolehan bahasa. Kedua, hubungan antara menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca merupakan keterampilan reseptif. Dalam menyimak dan membaca dibutuhkan penyediaan simbol-simbol. Menyimak bersifat lisan sedangkan membaca bersifat tertulis. Adapun persamaan dan perbedaan menyimak, persamaannya yaitu bersifat apresiatif, bersifat reseptif atau menerima informasi dari sumber, bersifat fungsional. Perbedaannya yaitu membaca kegiatan tidak langsung, menyimak komunikasi tidak langsung. Kedua, media dalam kegiatan menyimak adalah secara lisan. Ketiga, hubungan antara menyimak dan menulis. Menyimak dan menulis merupakan aktivitas berbahasa. Menyimak bersifat reseptif dan menulis bersifat produktif. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan dari menyimak suatu acara informasi dapat menumbuhkan kreativitas untuk menulis hasil simakan yang diperoleh dan dituangkan dalam suatu karya tulis, baik itu puisi, cerpen, prosa, dan lain-lain. Hubungan antara berbicara dan menulis. Berbicara dan menulis merupakan keterampilan ekspresif atau produktif. Keduanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Kelima yaitu hubungan antara membaca dan menulis. Keduanya merupakan keterampilan bahasa yang tertulis dan menggunakan simbol-simbol yang dapat dilihat, yang memiliki kata-kata yang diucapkan serta pengalaman di balik kata-kata tersebut. Pertemuan kedua yaitu hakikat keterampilan menyimak. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang bunyi dengan penuh pemahaman, perhatian, serta interpretasi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan informasi. 2. Jenis-jenis menyimak. Tangan 2008 membagi jenis menyimak itu menjadi 2 kategori: menyimak ekstensif, menyimak sosial, menyimak sekunder estetis, dan menyimak pasif. Menyimak intensif, menyimak kritis, konsentratif, kreatif, eksploratif, interogatif, dan selektif. Menyimak ekstensif adalah menyimak yang bersifat umum dan bebas seperti mendengarkan radio, TV, sedangkan menyimak intensif dan menekankan pada pemahaman dan analisis. Tahapan menyimak. Astuti 2 Amri 2004 menggambarkan 5 jenis tahapan menyimak: tahapan mendengar, memahami, menginterpretasi, evaluasi, menanggapi. Tujuan menyimak yaitu mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, mendapatkan hiburan, dan memperbaiki kemampuan berbicara. Pertemuan ketiga yaitu hakikat keterampilan berbicara. Pertama, pengertian keterampilan berbicara. Berbicara secara umum diartikan suatu penyampaian maksud seorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Kedua yaitu peranan berbicara. Berbicara dan menyimak adalah keterampilan berbahasa yang saling melengkapi. Pembicara yang baik biasanya juga penyimak yang baik. Keduanya keterampilan ini penting untuk komunikasi efektif dan saling menunjang dalam membaca serta menulis. 3. Aspek berbicara. Dalam kurikulum Merdeka 2022, berbicara menjadi bagian penting dalam pengembangan literasi siswa.
Guru perlu memperhatikan lafal, tekanan, intonasi, dan ritme, penggunaan kata dan kalimat, aspek non-kebahasaan seperti kenyaringan suara, kelancaran, sikap berbicara, penalaran, santun berbicara, dan gerak-gerik dan mimik wajah. 4. Jenis berbicara. Berbicara sudah menjadi budaya sejak lama dan tetap relevan. Untuk menjadi pencerita yang baik perlu menyesuaikan dan menghayati cerita, menyesuaikan cerita dan situasi, menyusun kalimat secara tepat, mengekspresikan diri secara alami, dan memiliki keberanian. Pertemuan keempat yaitu keterampilan membaca literal dan pemahaman. Membaca adalah proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isinya. Pengucapan tidak selalu dapat didengar, misalnya membaca dalam hati. Tujuan membaca yaitu Rivers dan Tempry 1978 menggunakan tujuan utama. Pertama itu memperoleh informasi untuk suatu tujuan, merasa penasaran tentang topik, memperoleh berbagi petunjuk tentang cara melakukan suatu tugas bagi pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, breaking dalam sebuah drama, bermain game atau menyelesaikan teka-teki, berhubungan dengan teman-teman dengan surat menyurat, memahami surat-surat bisnis, mengetahui kapan dan di mana suatu yang akan terjadi atau apa yang tersedia, mengetahui apa yang sedang terjadi atau telah terjadi, memperoleh kesenangan atau hiburan. Jenis-jenis membaca. Tangan 1900 membaca menjadi dua, yaitu membaca nyaring, membaca dalam hati terdiri dari membaca ekstensif, membaca intensif. Ketiga yaitu membaca pemahaman. Ada 3 jenis keterampilan membaca pemahaman, yaitu membaca literal, kritis, dan kreatif. Kemampuan membaca literal adalah kemampuan membaca untuk mengenal dan menanggapi isi bacaan yang tertera secara tersurat atau eksplisit. Artinya, pembaca hanya menangkap informasi yang telah terletak secara literal tanpa teks. Keterampilan membaca literal mencakup keterampilan mengenal kata, kalimat, dan paragraf, mengenal unsur detail, unsur perbandingan, unsur utama, mengenal unsur sebab akibat, menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana, menyatakan kembali unsur perbandingan, urutan, dan sebab akibat. Pertemuan kelima yaitu membaca kritis dan kreatif. Kemampuan membaca kritis merupakan kemampuan pembaca untuk mengolah bahan bacaan secara kritis dan menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat. Yang perlu diajarkan dalam membaca kritis antara lain yaitu menemukan informasi faktual, menemukan ide pokok yang tersirat, menemukan unsur urutan perbandingan, sebab akibat yang tersirat, menemukan suasana atau mood, membuat kesimpulan, menemukan tujuan pengarang, memprediksi atau menduga dampak, membedakan opini dan fakta, membedakan realitas dan fantasi, mengikuti petunjuk, dan menemukan unsur propaganda. Kemampuan membaca kreatif merupakan tingkatan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang. Artinya, pembaca tidak hanya menangkap makna tersurat reading the lines, makna antar baris reading between the lines, dan makna di balik baris reading beyond the lines, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-6, hakikat keterampilan menulis fiksi, apresiasi atau puisi, apresiasi dan kreasi sastra anak. Pertama, hakikat dan sastra anak. Sastra anak adalah semua bentuk penulisan kreatif dan imajinatif yang dilanjutkan untuk dibaca dan menghibur anak-anak. Unsur-unsur intrinsik puisi terdiri atas tema, prosa, nada, amanat, diksi, imajinasi, pusat pengisahan gaya bahasa, ritme atau rima atau sajak. Unsur intrinsik prosa yaitu plot atau alur cerita, penokohan, latar atau setting, tema, sudut pandang, pesan atau amanat, konflik. Unsur-unsur intrinsik drama yaitu unsur pertunjukan, pemain pentas, sutradara, dan penonton. Unsur cerita, perwatakan, karakter tokoh, dialog, latar, dan alur. Jenis-jenis cerita anak di SD persekolahan kelas 1, cerita tugas singkat yang akrab oleh Nianya usia 6-10 tahun, ceritanya binatang cerita anak di negeri lain,
hikayat lama dan baru. Strategi dan metode pembelajaran sastra di SD. Strategi bercerita, berbicara, bercakap-cakap, mengungkapkan pengalaman, membaca puisi, mengarang terikat bebas, menulis laporan menulis, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, menulis berdasarkan gambar visual, mendramatiskan karya sastra. Metode menyimak, membaca, nyaring dalam hati bersama, menonton, mengarang, role playing, bermain drama atau parafrase. Puisi. Sastra adalah sebuah karya seni yang memiliki ciri sebuah ciptaan kreasi bukan imitasi. Luapkan emosi secara spontan, bersifat otonom. Otonomi sastra bersifat koheren, ada keselarasan bentuk dan isi, menghadirkan sintesis terhadap hal-hal yang bertentangan. Adapun ciri-ciri puisi. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan. Adapun aturannya yaitu jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, banyak suku kata setiap bait, irama. Persajakan. Ciri-ciri puisi lama. Puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya, disampaikan lewat mulut ke mulut, sangat terikat oleh aturan. Yang termasuk puisi lama adalah mantra, pantun, komina, seloka, gurindam. Syair talibun. Puisi baru adalah puisi yang bentuknya lebih bebas, baik dalam segi jumlah, suku kata maupun rima. Ciri-ciri puisi baru: bentuknya rapi, simetris, mempunyai persajakan akhir, banyak menggunakan pola sajak, pantun, dan syair. Adapun pertemuan ketujuh yaitu keterampilan menulis prosa, fiksi, drama. Prosa adalah jenis karya sastra dengan ciri-ciri bentuknya bersifat pengucapan, adanya satuan makna dalam wujud alinea, penggunaan bahasa yang cenderung longgar, unsur-unsur prosa seperti pengarang, isi cerita, bahasa, dan unsur fiksi. Unsur cerita rekaan antara lain penokohan, alur, latar, tema, amanat, sudut pandang, gaya bahasa. Cerpen ialah cerita fiksi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Novel adalah cerita fiksi yang mengisahkan perjalanan hidup para tokohnya dengan segala liku-liku perjalanan dan perubahan nasibnya. Raman adalah cerita fiksi yang mengisahkan tokoh-tokoh sejak kanak-kanak sampai tutup usia. Drama yaitu seni 1988 menyatakan bahwa cerita atau tiruan perilaku manusia yang dipentaskan. Drama memiliki dua aspek esensial, yakni aspek cerita dan aspek pementasan. Pertemuan ke-9 yaitu keterampilan menulis. Non-fiksi adalah proses menghasilkan teks atau karya tulis yang didasarkan pada fakta, informasi, dan realitas yang terjadi dalam kehidupan nyata. Adapun resensi buku non-fiksi merupakan kegiatan menilai, membahas, memberi kritikan, dan juga mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah buku. Pertemuan ke-10 yaitu keterampilan menulis non-fiksi karya ilmiah. Karya ilmiah, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian isi terbagi menjadi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Pembahasan menjelaskan teori, disertai diagram pemikiran opsional, menyertakan kelebihan, kekurangan, dan implikasi dari hasil temuan, kesimpulan, dan saran, dan terakhir daftar pustaka. Pertemuan ke-11 yaitu keterampilan non-fiksi, surat atau artikel. Menulis surat non-fiksi, jenis surat pribadi untuk teman atau keluarganya, surat resmi untuk lembaga, perusahaan, atau pejabat. Struktur surat, tempat dan tanggal surat, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama pengirim. Menulis artikel non-fiksi. Tujuan artikel non-fiksi menginformasikan, menjelaskan, membujuk, atau menghibur berdasarkan fakta. Struktur artikel, judul, menarik dan relevan. Pendahuluan, memperkenalkan topik. Isi, penjabaran fakta, data, argumen. Penutup, kesimpulan atau ajakan. Pertemuan ke-12 yaitu keterampilan sastra reseptif apresiatif. Pengertian sastra reseptif yaitu kemampuan untuk menerima, memahami, dan
mengapresiasi kerja sastra. Tujuannya yaitu menggambarkan kepekaan rasa, memperluas wawasan, dan menumbuhkan sikap kritis. Terakhir yaitu pertemuan 13, keterampilan sastra produktif. Penentasan drama di sekolah. Pengertiannya yaitu keterampilan sastra produktif adalah kemampuan untuk menciptakan karya sastra seperti menulis, mengadaptasi, dan memerankan teks sastra. Tujuannya yaitu menggambarkan kreativitas, melatih kepercayaan diri, menumbuhkan kerjasama, serta menghargai karya sastra. Sekian materi yang saya dapat bacakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.